Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih di tentang berbagi berbagi cara YouTube apalah istilahnya, pengalaman nge-YouTube. Ini ada sesuatu yang mau saya bilang, jangan sampai dikerjain. Apa itu? Nanti bisa mengganggu monetisasi kita. Jalur monetisasi kita bisa terganggu. Apa itu? Video yang udah di-upload, misalnya kita hari Sabtu kita ngupload video kita ngeruk sampah, misalnya ini kan, misalnya kita ngeruk sampah selama katakanlah berapa menit, 1 menit, lalu pada hari Sabtu depan di videonya kita upload lagi yang itu, kita tambahin yang lain. Itu jangan seperti itu, nanti dianggap video konten dipakai ulang. Bukan berulang tapi dipakai ulang. Berulang itu yang udah udah orang upload, kita upload lagi. Nah, itu disebut konten berulang. Tapi konten yang digunakan ulang, videonya terutama nih, bukan narasi. Narasi kan sekarang kita ngomong seperti ini nih, lalu persis sama tarikan napasnya juga ya nggak mungkin, kecuali dia juga, kecuali itu juga dimasukin lagi. Yang udah diupload jangan diupload lagi, dimasukin ke tempat, kecuali intro. Kalau intro nggak apa-apa, intro outro kan cuma beberapa detik aja kan. Kalau itu cuma berapa detik aja, nggak nyampe 10 detik paling juga nggak nyampe, itu nggak masalah. Tapi kalau film yang udah kita masukin, udah kita upload, lalu kita upload lagi, itu jangan pernah, itu nanti mengganggu monetisasi kita juga. Jadi mendingan video-video baru, terutama nih video-video yang paling disukai sama YouTube. Pertama, hasil konten kita sendiri, walaupun burik segala macam pun nggak masalah. Jangan ada suara lain, suara-suara musik, suara-suara lain itu nggak usah ada. Itu suara kita sendiri, narasi kita bangun. Kalau ada wajah kita lebih afdol lagi. Kalau abang kok nggak ada wajahnya? Kalau saya bikin gambarnya ini dulu, karena ada yang mau saya kejar apa itu. Mudah-mudahan ini kan teknologi kayak gini nih, iklannya bisa jadi banyak. Bisa jadi menyebut-nyebut jumlah uang, rupiah, itu dolar, itu bisa membuat kita direkomendasikan channel yang mahal. Nah itu wajah saya kan orang nggak penting, yang paling penting kan narasinya. Nah ini narasinya ini kita bangun, suara kita, supaya itu jadi milik kita sendiri, video milik kita sendiri. Ini terutama musik-musik daerah, misalnya musik ada acara kawin kan ada tuh gending, biasanya kalau di tanah Jawa itu gending, itu kan di daerah lain mungkin juga ada masing-masing. Itu bisa kena hak cipta tuh, kena hak cipta di situ kan. Itu jangan dipakai, itu dibuang aja, itu dihilangin. Nanti kita pakai suara kita sendiri. Kalau nggak salah saya ada suatu mic itu bisa ngilangin suara asli. Jadi suara asli itu kosong, jadi suara kita sendiri. Kalau suara kita sendiri itu konten asli milik kita namanya, nggak bisa ditiru sama orang. Masa orang niruin suara saya begini, ya kagak mungkin, suaranya nggak sama, tarikan napasnya nggak sama, waktu narik napas juga nggak sama, kecuali di copy. Nah, kalau copy kan ketahuan YouTube datang dari mana nih, dia datang ketahuan dia. Lebih baik suara kita pakai kayak gini. Suara saya bang jelek, semua orang suaranya bagus. Siapa bilang suara jelek? Ya burung kerak aja suaranya bagus. Apalagi kalau bisa menceritakan sesuatu dengan nada yang bagus. Misal giliran kita menyeramkan, suaranya bagaimana? Kalau saya emang nggak bisa. Yang saya tahu ya begini aja. Itu jangan sampai konten yang udah kita upload lagi dicampur dengan yang lain. Mendingan jangan, itu buang aja. Seperti konten, ada nih konten mainan anak-anak yang saya sering tonton, itu saya lupa channelnya apa, tentang robot-robot, itu mobil Tayo kan, ada dia tuh film-film sedikit. Nah itu nggak apa-apa, kalau itu beberapa detik aja itu nggak masalah, YouTube nggak permasalahkan. Tapi kalau sampai misal kita, ya seperti tadi lah, kita ngambil metik pohon lalu nanti kita masukin lagi di tempat lain video kayak gitu juga, karena kekurangan video males ngambilnya, itu yang kagak boleh. Nah, nanti begitu kita masuk monetisasi, apa dibilang YouTube, Anda belum bisa, atau Anda saat ini tidak menjadi partner YouTube. Nah baru kan nunggu 90 hari lagi, pening kepala. Nunggu 90 hari kalau kita tapa berata udah sakti kita. Udah bisa terbang kita kalau 90 hari. Jangan pakai itu lagi. Yang kayak gitu-gitu jangan tuh. Kita misalnya pergi kemana gitu kan, naik mobil, naik pesawat, lalu kita filmin, nah tuh besok kita masukin lagi ke situ juga. Nggak usah itu. Mendingan cari yang baru aja dan pakai suara kita asli. Karena suara yang Allah udah anugerahkan ini zaman sekarang bisa jadi duit. Oh ya, satu lagi saya bilang nih, kalau ada yang membenci channelmu, ya istilah tutor itu kan, kalau ada yang menulis hater istilahnya zaman sekarang, ditulis jelek-jelek tentang kita, biarin aja. Semakin banyak orang nulis di bawah kita, itu YouTube menganggap kita aktif.
dan itu iklan akan diperbanyak. Biarin aja dia tulis apa juga. Kalau yang bisa kita balas, kita balas. Tapi kalau yang dia tulis apa ya biarin aja. Nanti YouTube menganggap banyak itu dianggap aktif sama kita dan menguntungkan buat kita. Makanya begini, apa menguntungkannya? Iklan akan diperbanyak. Itu akan iklan akan diperbanyak dan menguntungkan kita. Makanya saya pikir orang yang suka menyerang YouTube orang tuh bodoh. Kenapa bodohnya? Lu kagak tahu itu nguntungin yang punya YouTube, yang punya channel itu nguntungin. Kenapa YouTube menganggap itu bagus? Karena apa? Banyak komen di situ. Sebanyak komen di situ dianggap bagus oleh YouTube, algoritma senang dan iklan diperbanyak. Nah, itu. Zaman sekarang orang membenci kita, menyerang YouTube kita, itu malah nguntungin buat kita. Nah, orang kagak tahu kan, makanya kan saya berbagi di sini. Nah, mudah-mudahan pengalaman yang udah dirasain bisa bermanfaat juga buat kawan-kawan semuanya ini kan. Mudah-mudahan jadi rekomendasi. Inilah, nggak usah terlalu banyak videonya. Apa yang ada kepikiran sama saya yang kira-kira buat membantu banyak orang, inilah yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan jadi jariah juga. Kalau misalnya hari ini dibuat lalu berapa tahun kemudian lebih menguntungkan daripada kontrakan, kan pahala juga buat kita, pahala juga buat saya. Ya mungkin orang dapat untungnya, dapat dolarnya, tapi pahala buat kita yang berbagi kan alhamdulillah juga. Nah, seperti Insan Tutor tuh, beliau kan bicara menguntungkan buat siapa? Buat kita. Gara-gara beliau lah saya jadi banyak subscriber dimonetisasi. Jadi tahu channel itu kagak boleh beli, channel itu jangan beli subscribernya, kagak ada untungnya buat kita, malah channel kita akan mati. Dari kalimat beliau lah saya jadi termotivasi, jadi berjuang sendiri dan mendapatkan pemasukan dari sini. Dan untuk beliau itu alhamdulillah juga kan dapat pahala kebaikan namanya kan begitu juga. Nah, kita juga yang udah ada pengalaman sedikit dikit kita sampaikan kepada orang yang lebih baru dari kita. Musik hati-hati, film yang udah diupload jangan diupload lagi. Kalau ada hater membencimu biarin aja karena menguntungkan buat dirimu. Istilah beliau kan ada tuh beberapa beberapa minggu lalu saya lihat banyak sekali channel beliau itu diserang. Ya beliau santai-santai aja. Kenapa? Ya karena menguntungkan buat saya, biarin aja. Dolar masuk terus, Supertank masuk terus. Nah, kan gitu. Makanya kalau sekarang susah kita membenci orang. Kagak boleh kita membenci, apalagi kita serang YouTube, dia nggak boleh. Kenapa? Dia secara nggak sadar ngasih rezeki buat yang punya channel. Nah, gitulah, mudah-mudahan bisa membantu ya. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan jadi pahala kita berbagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.